Anda pernah nggak sih bertanya-tanya apa sebetulnya artinya mencapai potensi penuh? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas ide revolusioner dari Abraham Maslow tentang gimana caranya kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba bayangin deh, kita mau ngerti cara kerja mobil, tapi yang kita pelajari cuma mobil-mobil rongsokan di tempat sampah. Aneh kan? Nah, inilah kritik pedas Maslow buat psikologi di masanya. Dia mikir kalau kita cuma belajar soal pikiran yang rusak atau trauma, ya mana mungkin kita bisa paham puncak potensi manusia. Apa sih yang bikin kita bisa jadi luar biasa? Dan parahnya, selama puluhan tahun, ya begitulah cara psikologi mempelajari kita. Fokusnya ke mobil rongsokan tadi. Jadi, pertanyaannya, apa dong yang kelewat? Bagian mana dari pengalaman jadi manusia yang sama sekali nggak kelihatan kalau kita cuma fokus sama masalah, trauma, dan luka? Oke, untuk ngerti kenapa ide Maslow ini jadi terobosan besar, kita perlu lihat dulu gimana sih kondisi psikologi waktu itu. Jadi, hampir sepanjang sejarahnya, psikologi itu fokusnya ya ke patologi, luka, trauma, hal-hal yang dianggap nggak normal. Tentu, ini penting banget buat bantu orang yang lagi menderita, ya kan? Tapi, kata Maslow, ini cuma menghasilkan apa yang dia sebut psikologi timpang. Cuma setengah cerita, gambaran yang nggak utuh tentang siapa kita sebenarnya. Nah, ini dia poin kuncinya. Psikologi semacam ini bisa jelasin gimana kita bertahan waktu lagi jatuh, lagi terluka. Tapi, sama sekali gak bisa jelasin gimana kita di kondisi terbaik kita. Menurut Maslow, ini sama aja kayak meremehkan hakikat manusia. Jadinya, ada lubang besar banget di pemahaman kita. Kita tahu cara survive, tapi kita nggak tahu caranya buat benar-benar berkembang. Dan disinilah Abraham Maslow masuk ke panggung. Dia melihat lubang ini dan memulai sebuah pencarian. Pencarian untuk memahami sisi terang dari sifat manusia. Dan yang menarik, pemicunya itu ternyata personal banget. Jadi ceritanya, Maslow ini punya dua guru, dua mentor, Ruth Benedict dan Max Wertheimer. Dan dia kagum setengah mati sama mereka. Mereka itu bukan cuma pintar, tapi benar-benar manusia yang luar biasa. Nah, dia coba cari di buku-buku psikologi, dan dia sadar nggak ada satupun teori yang bisa ngejelasin kenapa guru-gurunya ini bisa sehebat itu. Seakan-akan psikologi zaman itu nggak punya kosakata untuk kehebatan. Perjalanan Maslow ini benar-benar dapat momentumnya. Semua dimulai di tahun 30-an dari kekagumannya sama guru-gurunya itu. Terus, boom, Desember 1941, guncangan Pearl Harbor mengubah segalanya. Buat dia, ini jadi misi pribadi. Psikologi harus punya misi baru, memahami motivasi manusia supaya kita bisa menciptakan perdamaian. Dan dari misi inilah, cuma dalam 2 tahun, lahirlah teorinya yang paling terkenal sampai sekarang. Dan inilah jawaban yang dia temukan. Sebuah model yang selamanya mengubah cara kita melihat apa sih yang sebetulnya menggerakkan kita sebagai manusia. Saya yakin Anda pasti pernah lihat gambar ini sebelumnya. Inilah dia, hierarki kebutuhan Maslow. Idenya sebetulnya simple. Kebutuhan kita itu terorganisir dalam beberapa tingkatan, dari yang paling dasar di bawah sampai yang paling tinggi di puncak. Tapi, disinilah wawasan kuncinya yang sering banget orang lewatin. Maslow itu sebenarnya ngebagi piramida ini jadi 2 dunia. Dunia bagian bawah itu didorong oleh kekurangan. Rasa lapar, takut, butuh rasa aman. Maslow nyebut ini kehidupan rimba. Tapi, dunia bagian atas, nah itu beda. Itu didorong oleh pertumbuhan. Bukan lagi soal ngisi yang kurang, tapi soal jadi diri kita seutuhnya. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi ya. Soalnya, perbedaan antara 2 zona motivasi inilah yang jadi jantung dari seluruh penemuan Maslow. Soalnya begini, perbedaan antara 2 zona ini tuh dalam banget. Ini bukan cuma beda tipis, ini mengubah segalanya. Mulai dari cara kita mencintai, sampai apa yang bisa bikin kita merasa seneng, dari mode mana kita beroperasi, kekurangan atau pertumbuhan, itu bakal nentuin cara kita melihat seluruh dunia. Coba kita ambil contoh paling gampang. Cinta. Kalau kita beroperasi dari mode kekurangan, cinta itu jadi kayak kebutuhan yang cemas. Rasanya kayak ada lubang yang harus diisi. Tapi, kalau kita dari mode pertumbuhan, cinta itu jadi soal kekaguman, soal memberi tanpa pamrih, soal melihat sisi terbaik dari orang lain. Beda banget kan? Yang satu sifatnya mengambil, yang satu lagi ingin memberi. Dan pola ini tuh berlaku di semua aspek hidup loh. Coba deh kita lihat tabel ini. Di dunia kekurangan, motivasi kita itu cuma buat menghindari rasa sakit, cari aman. Tapi di dunia pertumbuhan, kita justru mencari tantangan. Atau lihat ini, soal persepsi.
Dari kekurangan, kita jadi egois. Semua tentang aku. Dari pertumbuhan, kita bisa melihat dunia apa adanya. Ini benar-benar dua cara hidup yang fundamentalnya beda. Terus, kalau kita udah nggak lagi didorong sama rasa lapar atau takut, apa dong yang kita kejar? Nah, di dunia pertumbuhan ini, kita mulai mengejar hal-hal yang lebih luhur. Kebenaran, keindahan, keadilan, makna. Maslow menyebut ini semua nilai B. B itu dari kata being atau keberadaan. Karena nilai-nilai inilah yang mendefinisikan eksistensi kita yang paling utuh. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi ini diabaikan? Ini bukan cuma soal jadi nggak nyaman loh. Maslow bilang, ini bisa menyebabkan semacam penyakit jiwa atau spiritual yang dia sebut metapatologi. Contohnya gini deh, kalau kebutuhan kita akan kebenaran nggak terpenuhi, kita jadi orang yang sinis, yang nggak percayaan. Atau kalau kebutuhan kita akan keindahan diabaikan, hidup rasanya jadi hambar, nggak ada warnanya, dan kita gelisah terus. Jadi jelas ya, mengabaikan sisi terang kita ini ada konsekuensi nyatanya. Semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting. Jadi, apa sebetulnya arti semua ini buat kita? Apa itu aktualisasi diri? Dan jawaban Maslow lewat kutipan ini mungkin bakal mengubah cara kita berpikir selamanya. Aktualisasi diri, kata dia, itu bukan soal jadi manusia super, tapi soal menjadi manusia biasa yang utuh, di mana nggak ada satupun bagian dari diri kita yang dibuang atau ditekan. Jadi prosesnya itu bukan soal nambahin sesuatu yang kita nggak punya. Coba bayangin seorang pematung. Kerjanya kan bukan nambahin batu, tapi membuang bagian yang nggak perlu untuk mengungkap mahakarya di dalamnya. Nah, sama kayak gitu. Ini soal membuang semua ketakutan, semua keyakinan yang membatasi, yang selama ini menutupi potensi yang sebetulnya udah ada di dalam diri kita. Ini tentang melepaskan apa yang emang udah jadi milik kita dari awal. Jadi, pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan yang kuat, khusus untuk Anda. Coba renungkan, potensi apa di dalam diri Anda yang selama ini mungkin terpendam, teredam, dan sekarang sedang menunggu untuk Anda lepaskan.